Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan hari ini bahwa sesungguhnya yang dicari manusia pada saat ini adalah ketenangan hati atau kedamaian hati. Pada dasarnya manusia sesungguhnya telah mencapai puncak kesuksesan. Bagaimana mereka sukses dalam berkarir, mempunyai harta yang banyak, kesuksesan dalam jabatan, baik dalam di perusahaannya, bahkan di politik dan bernegara, mereka sukses. Namun, satu yang mereka tidak temukan, yaitu ketentraman dan kedamaian hati. Bahwa sesungguhnya kedamaian hati, ketentraman hati itu bukan diraih dari faktor eksternal kita, bukan faktor kekayaan kita, bukan faktor kesuksesan kita, tapi bagaimana kita mampu mengolah mindset pola pikir kita dari diri kita sendiri. Kalau faktor eksternal tidak mampu mempengaruhi ketenangan hati kita, lalu apa faktor yang bisa mampu menyebabkan hati kita menjadi damai dan tentram? Rasulullah SAW 1400 tahun telah menjelaskan salah satu kunci ketenangan hati seseorang hamba adalah ada pada kolbunya. Ada pada kolbunya. Sebagaimana doa Rasulullah SAW ketika disampaikan di depan para sahabat. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'i wa taradha biqada'i wa taqna'u bi'ata'i. Ya Allah, jadikanlah jiwa kami jiwa yang damai, jiwa yang tentram. Tu'minu biliqa'i, jiwa yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang yakin bertemu dengan Rabb-nya. Wa tardha bi qada'i, jiwa yang ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqna'u bi ata'i, jiwa yang merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sahabat Nabi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari struktur doa Nabi yang disampaikan para sahabat ini luar biasa. Rasulullah menyampaikan kata ketenangan hati dengan kalimat mutmainnah. Bukankah mutmainnah adalah puncak tertinggi pencapaian seorang muslim ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana dalam surat Al-Fajr. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tentram, jiwa yang damai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabbmu, pada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Masya Allah. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian seorang muslim. Bagaimana dia mampu menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Bagaimana dia mampu yakin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tu'minu biliqa'i. Dia yakin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tardha biqada'i. Dan dia dan rela dan diikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqna'u bi'ata'i. Dan dia merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan dengan 3 pilar ini kita mampu menjadi hamba-hamba yang mutmainnah, hamba yang hatinya selalu damai dalam hidup ini, dalam menjalani kehidupannya. Dengan harta tidak mampu, tapi dengan memanage kalbu kita dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta, insya Allah hati kita akan selalu damai dan tentram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.